marak pernikahan dini. Nah, kira-kira kalian semuanya mau atau tidak untuk menikah dini? Tentunya ada yang menginginkan dan ada pula yang tidak menginginkan untuk menikah dini. Semoga saja anak-anak cucu semua tidak ada ya yang mau untuk menikah di usia muda atau di usia dini tersebut. Lalu, kenapa saat ini pernikahan dini tersebut saat ini lagi marak terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang hari ini kita dapat berjumpa lagi dengan saya, Ibu Agustina. Kali ini kita akan bersama-sama membahas materi pembelajaran seputar pernikahan dini. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih bahwa pernikahan dini ini tidak boleh dilakukan? Alasannya apa ya? Betul, karena kedua-duanya masih belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, bahwa pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk laki-laki dan wanita minimal sudah berusia 19 tahun. Batas usia dimaksudkan dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian, dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Lalu, apa sih sebenarnya pernikahan dini itu? Aman nggak ya? Oke, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur 18 tahun. Dan tentu saja banyak mengandung resiko negatif. Kira-kira nih, faktor apa saja ya yang menyebabkan pernikahan dini? Baik, kita bahas satu persatu ya nak. Yang pertama adalah faktor pribadi. Contohnya seperti hamil duluan karena adanya hubungan seks bebas. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor keluarga. Di sini contohnya meningkatnya tingkat aborsi, pergaulan bebas. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor budaya. Contoh di sini, kultur yang berkembang di masyarakat, anak perempuan harus segera menikah karena takut tidak laku dan tidak kunjung menikah di usia 20 tahun. Kemudian, apa faktor yang keempat? Itu adalah faktor pendidikan. Contohnya, orang tua yang kurang paham arti pentingnya pendidikan bagi anak dan memaksa anak tersebut untuk segera menikah. Dan yang terakhir adalah faktor ekonomi. Contohnya, karena faktor kemiskinan dan kesulitan ekonomi, sehingga mereka tidak sanggup untuk membiayai sekolah anaknya dan itu mendorong anak tersebut untuk segera dinikahkan. Kemudian, kamu juga harus dan perlu mengetahui dampak dari pernikahan dini.
Di bawah ini Ibu jelaskan dampak tersebut. Yang pertama adalah tingginya angka kematian ibu dan anak. Kemudian gangguan kesehatan seperti penyakit HIV, kanker leher rahim, depresi berat atau neuritis depresi, pernikahan yang tidak berkekuatan hukum karena menikah di bawah tangan, munculnya pekerja-pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga, konflik yang berujung perceraian, banyaknya anak terlantar, dan kurangnya jaminan masa depan. Lalu, bagaimana cara mengatasi tingginya angka pernikahan dini? Pertama-tama, dari pihak keluarga. Keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini kepada anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengawasan agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat mengarah pada berbagai hal negatif. Kemudian dari pihak sekolah bekerja sama dengan organisasi-organisasi sosial untuk memberikan penyuluhan atau bimbingan mengenai berbagai permasalahan sosial, terutama tentang resiko pernikahan di usia muda, melalui pendidikan seks dini, konseling kesehatan reproduksi, juga memberikan kesadaran kepada para siswa untuk menghindari seks pranikah yang bisa mengakibatkan kehamilan. Masyarakat diminta untuk melapor jika menemukan kasus pernikahan di bawah umur, karena pernikahan seperti ini merupakan kebiasaan sebagian masyarakat di daerah. Dari pihak pemerintah daerah, diharapkan dapat melakukan perlindungan anak secara optimal, yaitu memenuhi hak kesehatan dan pendidikan anak-anak yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan muda yang kerap terjadi di daerah dan memantau perkembangan anak di bawah umur agar tidak terjadi lagi eksploitasi anak-anak dalam pernikahan. Setelah panjang lebar Ibu jelaskan tentang pernikahan dini tadi, dari dampak negatif yang sudah kamu ketahui, mudah-mudahan para siswa Ibu semuanya dapat membuat keputusan untuk tidak menikah di usia dini. Semoga semuanya dapat melanjutkan ke sekolah, ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai dengan cita-cita yang sudah diinginkan. Nah, di antara siswa Ibu semuanya, adakah masih belum jelas atau belum paham? Ya, semoga semuanya mengerti ya. Nah, Ibu bertanya, adakah di antara kamu semua yang ingin menikah? Atau ingin tetap melanjutkan sekolah? Keputusan di tangan siswa semuanya. Kiranya cukup sekian. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi dengan Ibu pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.